Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Saya juga baik. Hari ini series break sebelum kita masuk Minggu Paskah. Judul hari ini adalah The Kingdom at Work, saudara. Tuhan itu aktif. Tuhan itu bekerja, saudara. Tuhan itu bergerak. Ya. Jadi tujuan daripada pemberitaan firman hari ini untuk semua kita bisa mengerti bahwa ada nilai-nilai kekal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan masing-masing saudara. Juga terutama di dalam pekerjaan kita. Ya, karena pekerjaan kita itu memakan 50% waktu harian kita. Rata-rata saudara. Ya, saya tahu ada yang work from home gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung urusannya kadang-kadang katanya di work from home lebih panjang katanya. Banyak ya waktunya, tetapi pikiran kita ya kalau yang pergi keluar pulang balik kantor belum waktunya pulang balik ya rata-rata 12 jam lah sehari. Itu kenapa bekerja itu penting. Kita harus mengerti bagaimana kita tahu akan nilai-nilai kekal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa saja ya, termasuk di dalam pekerjaan kita saudara. Nah hari ini karena sebenarnya kita bicara mengenai pekerjaan ini, Tuhan itu sebenarnya bekerja. Ya, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 saudara. Menciptakan, dia bergerak, dia hidup. Saudara, jadi Tuhan itu aktif dan produktif. Itu saudara harus tahu. Tuhan kita hidup. Amin saudara. Nah sehingga ketika manusia diciptakan, jelas dong, Tuhan aja bekerja, apalagi kita yang diciptakan. Pasti melakukan pekerjaan. Pasti punya pekerjaan. Bahkan didesain, dirancang, fit untuk melakukan pekerjaan saudara. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. To work it and keep it. Saudara. Pekerjaan yang luar biasa, ya. Nah berikut ini saya tunjukkan ada foto. Nah ini kemarin saya ke Surabaya, saudara. Ya, yang lulus leadership 113 batch kedua. Wah, ini ada Pak Aan, ada Hesti, ada Bu Anaeli dan Pak Alex, saudara. Nah Hesti mendapatkan Missional Passion Award. Wah. Seseorang yang paling banyak memberitakan Injil. Luar biasa. Jadi saudara, ini 18 bulan online kelas saudara. Itu tidak sebentar ya saudara ya. Dan ini sesuatu banget buat mereka. Saya menghargai, saya mau appreciate saudara. Jadi ini sebuah, kalau kita lihat ini leadership 113 ini adalah merupakan pengkaderan ya, suatu leadership track yang dibangun di Every Nation untuk next generation, saudara. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Dan saya dorong untuk kita bisa, saya sudah ya. Jadi untuk saudara yang belum, saudara bisa bergabung. Saudara bisa ikut di batch berikutnya, di angkatan berikutnya ya. Jadi kita akan tunggu ya, karena ini sudah, dan akan dibuat lebih gampang lagi saudara, supaya semua orang bisa mengikutinya. Ya, saya tahu 18 bulan tidak sebentar. Nah kalau dikaitkan dengan pemberitaan firman hari ini saudara, ini adalah sebuah contoh sebetulnya. Ya, untuk sebuah usaha untuk lebih tahu, lebih dalam daripada firman Tuhan. Untuk apa lebih dalam tahu firman Tuhan saudara? Yaitu tadi, untuk bekerja memelihara taman yang Tuhan berikan masing-masing kita. Ini serius saudara. Ya, jadi saya menghargai ini. Nah kenapa kita belajar firman Tuhan? Ujung-ujungnya saudara, kita jadi lebih kenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus dengan jelas di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan itu memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mulia.
Tuhan memanggil saudara dan saya. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita semua masing-masing secara pribadi, saudara. Baik, mulia, dan itu penting apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, untuk kali ini kita akan melihat tokoh Alkitabnya yaitu Rasul Paulus. Saudara, Rasul Paulus ini luar biasa ya. Lalu pertanyaannya kenapa kok Rasul Paulus gitu kan? Bukankah dia rasul gitu kan? Pengajar, ya misionaris. Dengan saya kayaknya nggak match nih pastor gitu ya. Kayaknya kalau sebagai contoh nggak match nih gitu. Nah ini dia saudara. Kadang-kadang orang Kristen itu banyak salah paham. Bahwa pekerjaan pendeta, misionaris ya. Kadang-kadang orang Kristen tuh punya salah paham bahwa ini pekerjaan yang penting buat Tuhan. Paling penting. Paling dilihat oleh Tuhan. Oh salah saudara. Pada faktanya ya semua pekerjaan itu baik adanya di mata Tuhan. Amin saudara. Ini juga pekerjaan buat saya saudara. Makanya kita perlu melihat ya mengenai pekerjaan apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena kalau kita mempunyai pandangan demikian, bahayanya itu kita dapat mengunderestimate atau melihat diri kita itu melakukan, saya kan sekuler. Wah Bapak kan rohani, luar biasa, bla bla bla. Oh enggak saudara, salah. Itu pemikiran yang salah. Jadi kita mau melihat bahwa segala sesuatu itu baik di mata Tuhan. Tuhan memanggil kita, setiap kita untuk sebuah pekerjaan yang baik dan mulia saudara. Amin. Amin saudara. Oleh karena itu kita mau belajar poin-poin yang penting apa yang Rasul Paulus lakukan. Nah sebelum kita melihat ke situ, itu ada di 2 Korintus 4 saudara. Kita mau melihat pencapaian yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Ya paling tidak ada 14 jemaat yang Rasul Paulus dirikan, yang rintis saudara. Dan itu jaraknya jauh-jauh, penulis 14 kitab dari 27 yang ada di perjanjian baru saudara. Ini Rasul Paulus. Dan satu-satunya Rasul yang mengadakan 3 kali perjalanan sampai ke Asia Kecil dan banyak tempat yang lain. Dan itu sekali perjalanan itu bisa ribuan kilometer dia lalui. Dia bentuknya circle gitu. Dia kunjungin lagi jemaat-jemaat itu. Ya, ini yang dia capai. Tapi saya tahu bukan goalnya bagi Rasul Paulus melakukan itu. Goalnya bukan itu tadi. Ya, ini dia. Apa yang kita mau lihat hari ini. Pencapaian ini karena bukan goalnya, tapi kita mau lihat apa sih sebetulnya yang dipegang sama dia. Apa sih sebetulnya yang dipercaya sama Rasul Paulus ini? Saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Nah ini dia, ini ayatnya yang menjadi acuan kita. Yang dari firman Tuhan tadi pagi apa yang disampaikan oleh Pastor Yesi. Ya luar biasa saudara firman Tuhan tadi pagi. Dikatakan 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Coba diganti namanya saudara. Ya, kami itu nama saudara. Ya, 1, 2, 3. Oleh karena kemurahan Allah, Petra telah menerima pelayanan ini. Karena itu Petra tidak tawar hati. Amin. Saudara, karena ini Tuhan yang memberikan dan kita hanya menerima. Jadi jangan tawar hati kata Tuhan. Ya. Kata kemurahan Allah ini adalah mercy. Jadi sebetulnya kita ini poinnya adalah kita ini tidak layak untuk melakukan itu. Karena Tuhan menghapuskan dosa kita, karena Tuhan melayakkan kita, kita dapat melakukannya. Semua orang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Karena semua orang tahu skillnya masing-masing. Semua orang bisa melakukan. Tetapi kalau saudara tidak tahu bahwa itu merupakan kemurahan Allah, saudara miss the point. Saudara mungkin bisa berhasil di depan orang banyak bagi dunia ini saudara bisa berhasil. Tetapi apakah di depan Tuhan? Poinnya saya adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu berasal dari Tuhan. Jadi kalau apapun yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita itu sepengetahuan Tuhan. Tadi pagi Pastor Yesi lucu banget nih saudara nih. Kalau saudara kaget dengan hal-hal yang mengagetkan dalam hidup saudara. Lalu kalau Tuhan kaget gimana? Parah kalau Tuhan kaget saudara. Hancur dunia ini. Ya kan repot kan? Ngeri kali kalau Tuhan itu kaget. Ya kan? Yang gak kaget dia.
Artinya apa? Yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya sepengetahuan Tuhan. Under control, saudara. Jadi tenang aja, jangan tawar hati, saudara. Ya. Nah ini ayat pertama ini kita baca sama-sama karena ini merupakan key verse-nya. Ya, ini merupakan sebuah statement-nya. Ini adalah kesimpulannya sebetulnya. Selesai ini firman ini. Ya, tetapi ayat keduanya itu merupakan penjelasan, ya saudara, penjelasan daripada hal-hal yang menjadi apa yang diyakini dari statement ini. Nah, dari apa yang tadi sampaikan, ini sudah ada tulisannya. Bagaimana kemurahan itu artinya Tuhan melayakkan orang percaya untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan yang diberikan, maksudnya di situ, yang diberikan olehnya. Nah, waktu statement ini dibilang emang banyak orang yang berkata tidak dengan kemurahan. Maksud saya begini, waktu Rasul Paulus ngomong dengan kemurahan Allah itu bukan basa-basi saudara. Itu betul-betul dia mean it, ya. Dia betul-betul artinya itu. Ya kenapa? Karena pada waktu dia ngomong itu, di zaman itu banyak pemimpin-pemimpin yang dulunya Kristen, zaman itu disebut Kristenan itu jalan lurus saudara. Itu mereka sesat, mereka keluar daripada anugerah Tuhan. Dan mereka ujung-ujungnya melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Jadi dia mau sampaikan kepada audiensnya, hey yang kami percaya ini semua karena kemurahan Allah. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena apa yang kami lakukan. Dia tidak melupakan bahwa ini adalah kemurahan Allah. Dan pada waktu itu backgroundnya Rasul Paulus banyak dituduh dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Ini pengajaran sesat segala macam. Tapi dia tunjukkan bahwa kami melakukannya bukan karena kekuatan kami. Tapi semua ini karena diberikan oleh Allah sendiri. Seperti yang saya sampaikan, ayat keduanya merupakan penjelasan daripada apa yang mereka percaya. Ayat kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi dan memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Silahkan diuji katanya. Dia menolak saudara. Pada waktu itu begitu banyak pelayan-pelayan yang melayani kelihatannya itu dengan licik. Dengan maksud ya menguasai kehidupan orang. Dengan maksud mencari pengikut. Wah, pada waktu itu banyak saudara. Dan itu dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau mengurangi arti Injil sedikit pun. Pada waktu itu banyak orang-orang yang datang kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Menambahkan ayat firman Tuhan atau bahkan mengurangi ayat firman Tuhan saudara. Tapi Paulus dan timnya tidak mau melakukan itu. Dia bilang kami menolak itu semua. Cara-cara seperti itu. Kalau dalam bentuk produksi, makanya saya bilang ini pekerjaan. Kita bisa ambil poin-poin untuk pekerjaan kita saudara ya. Kalau kita bicara produksi, dia gak mau mengurangi sedikit pun kualitasnya saudara. Secara tersembunyi. Mungkin tulisannya di produksinya masih, berapa gramnya masih. Tapi ada yang kurang di situ, dia gak mau. Dia tidak mau kompromi, dia tidak mau mengurangi sedikit pun. Kami menolak. Ya, sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi dia melihat Allah itu selalu melihat mereka. Allah itu sebagai supervisinya, sebagai orang yang pribadi yang terus melihat kepada mereka. Kalau dalam dunia kerja menghalalkan segala cara, saudara mungkin mengalami atau saudara tahu ya saudara bagaimana dengan segala cara untuk masuk dalam posisi-posisi tertentu ya dengan tidak benar ya. Tapi Rasul Paulus membawa dirinya, silakan uji kami. Teruji murni dan tidak ada maksud yang tersembunyi, saudara. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Statementnya orang percaya melakukan pekerjaannya dengan apa, saudara? Benar dan mahir. Rasul Paulus dia fokus dengan apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang dia lakukan dan dia melakukannya dengan benar. Ya saya tadi mau tulis profesional gitu. Kalau profesional kesannya kayak amatir dan profesional dan dibayar, enggak. Tapi tahu saudara, di setiap apa yang saudara kerjakan itu saudara ngerti benar-benar apa yang saudara lakukan. Rasul Paulus tahu apa yang dia lakukan. Dan dia lakukan dengan benar dan mahir. Daud dikatakan apa? Dia memimpin
Dia memimpin domba-domba Israel itu dengan apa? Kecakapan tangan dan ketulusan hati, saudara. Ada skillful, ada kemampuan yang harus kita lakukan. Makanya tadi kalau L113 itu termasuk memahirkan, saudara. Amin. Itu usahanya, saudara. Salah satu saya katakan. Saya tidak katakan itu satu-satunya cara. Tapi di gereja ini, ya leadership track-nya adalah itu, saudara. Dan saya dukung, saya dorong saudara untuk mengikuti itu. Karena apa? Kita harus mahir, saudara. Kalau enggak kita hanyut di bawah oleh ilah-ilah zaman ini. Ya, ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, nih saudara ini, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, tiba-tiba Rasul Paulus menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Ada yang menutup diri dari pemberitaan Injilnya. Itu yang dihadapi. Ini rasul besar, saudara. Ya, kalau secara rencana ada yang gagal nih, tidak sesuai rencana nih, ditolak nih, ditutup hatinya, tertutup oleh ilah-ilah zaman ini. Makanya saya tadi bilang, kita harus mahir, saudara. Kita harus kenal apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita tidak tertutup dengan ilah-ilah zaman ini. Amin, saudara. Kita clear dengan kebenaran. Ya, dan itu yang terjadi. Rasul Paulus menghadapi hal demikian. Tapi dia santai itu, dia gak merasa tertuduh, saudara. Kalau dia gagal, dia rasanya, aduh ada yang salah nih, ada yang apa nih, enggak. Bahwa ini semua bukan saya yang saya beritakan. Ini bukan urusan saya, tapi ini Tuhan yang kami beritakan. Bukan diri kami. Makanya dia aman, saudara. Bukan berarti dia biasa aja, tetapi dia sudah lakukan. Dia sudah beritakan firman. Dan kemudian di balik apa yang dia lakukan, ternyata dia menjadi hamba bagi orang-orang benar pada waktu itu. Pada jemaat-jemaat yang ada. Saya menjadi pelayan saudara. Melayani saudara. Kalau di luar sana orang melakukan segala sesuatu untuk supaya bisa menguasai. Tetapi orang percaya statementnya adalah bekerja, saudara. Untuk apa? Melayani, bukan untuk menguasai. Dalam arti negatif ya. Jadi bukannya saudara gak boleh menguasai, mengakuisisi perusahaan. Oh boleh saudara, silahkan beli saudara. Bukan itu maksud saya. Maksud saya ini dalam arti yang negatif. Karena waktu itu orang pada mau mengontrol orang. Cari pengikut. Wah, dia dengan segala cara mereka tipu. Mereka dengan kelicikan. Tapi mereka tidak mau. Pak Rasul Paulus dengan timnya tidak mau melakukan hal itu. Dan mereka tetap memberitakan firman seperti apa adanya. Terus tidak dikurangi. Kebenaran, yang namanya benar itu gak baik saudara. Maksudnya bukan hanya baik, tapi benar. Baik dan benar. Gitu. Dia lakukan terus. Dia bekerja terus. It's not about us. Ya, it is about him. Ya, orang percaya bekerja untuk melayani, bukan untuk menguasai. Hasilnya ketika kita melayani, mau saudara di belakang layar, mau saudara administrasi, gak ketemu orang, mau saudara di tambang sana. Sebetulnya semuanya itu untuk manusia, benar ya saudara ya? Sebetulnya kita layani, kita kerja itu semuanya untuk apa? Orang lagi yang kita layani sebetulnya. Walaupun pekerjaan saudara tidak ketemu orang. Tapi mari kita terus punya mindset, kita itu melayani. Dan ketika kita lakukan dengan benar saudara, hasilnya luar biasa. Ya. Kita sendiri akan menuai kebaikan itu saudara. Saya percaya dampaknya luar biasa. Di sisi yang lain, ya, motivasi daripada Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Ya, ketika dia melayani Tuhan, saudara, Tuhan itu menyertai dia. Ayat yang ke-7. Tetapi harta ini, yaitu Injil, kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus, bukan dari apa? Diri kami. Ada something, ada sesuatu yang saudara miliki.
Yaitu berita kebenaran ini yang saudara percaya ini. Dan ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Itu yang akan mengalir saudara. Tadi pagi Pastor Yesus juga katakan kita itu bekerja untuk memberi. Ketika hidup itu untuk memberi. Kita itu sudah diberkati. Ujung-ujungnya apa saudara? Memberi. Kalau saudara, ini nggak bisa didramatis tidak bisa dibuat-buat saudara. Ketika saudara dimenangkan oleh Tuhan, saudara penuh, saudara akan menjadi mulai orang yang apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya isi, bukan apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa gua, gitu loh saudara. Itu otomatis saudara. Tetapi itu akan bertumbuh ya dari level saudara sendiri yang tahu dengan Tuhan, ya antara saudara dengan Tuhan yang tahu. Ya, pekerjaan Injil yang maksudnya Rasul Paulus sampaikan di sini itu adalah disertai dengan kuasa Roh. Kuasa Roh itu di dalam pekerjaannya dia saudara, mujizat yang banyak. Ya, Rasul Paulus membangkitkan orang mati, Eutikus pada waktu itu seorang muda yang mendengarkan Rasul Paulus mengajar sampai panjang sampai malam, ngantuk, jatuh dari lantai 3 ke dasar saudara. Itu pala gimana itu, mati langsung. Tapi Rasul Paulus berdoa dan kemudian dia bangkit. Dan di ayat yang selanjutnya di Kisah para Rasul 19 ya. Kita lihat di sana. Melalui tangan Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, bekas saudara. Bekas keringatnya Paulus. Atau kain apapun. Taruh orang sakit sembuh. Artinya bukan itunya saudara. Statementnya. Tuhan itu mendukung orang percaya dalam melakukan pekerjaan mereka. Amin. Apapun saudara. Apapun saudara. Bisnismen, ibu rumah tangga, ya, bankir, saudara, pengusaha, apapun saudara. Tuhan itu mendukung. Bentuknya macam-macam. Kalau Rasul Paulus bentuknya seperti ini. Dan itu pun bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Ada hal yang terjadi yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Kalau saya tanya satu-satu, banyak. 1, 2, 3, 4. Ya, itu pasti ada. Tapi inilah apa yang dilakukan. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan itu saya katakan orang percaya. Orang percaya adalah kita, saudara, saya, semua yang percaya kepada Yesus. Amin saudara. Ya. Dan bukan hanya itu saja, ya, dukungan Tuhan itu termasuk taktik dan kekuatan saudara untuk melewati yang kaget-kaget itu, untuk melewati yang nggak enak itu saudara, ya, taktik dan kekuatan. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, kata Paulus, namun tidak terjepit. Kami apa? Habis akal, namun tidak putus asa. Haleluya. Ya, berikutnya ada foto. Saudara sudah pernah dengar mengenai bahwa kita vaksinasi massal pada waktu itu 2021. Saudara tahu gereja kita itu sudah menjadi berkat bagi sekelilingnya. Ya, 1.000 orang yang dilayani. Saudara pada waktu itu suasananya tidak menentu, tetapi semua berjalan dengan lancar. Ya, walaupun yang saya mau saksikan ini ada hal yang mendebarkan saudara di balik itu. Ini yang saya mau saksikan, ya kan? Ada yang mendebarkan saudara. Simple tapi buat saya sendiri itu mendebarkan. Kenapa? Karena ini situasi yang tidak biasa, ini penuh dengan resiko. Dan saudara tahu, sebelum 3 hari melaksanakan ini, dokter itu seseorang yang sangat penting pada waktu itu saudara. Ya, karena semuanya itu validasinya dari ada tidaknya dokter. Dan mereka bilang semua harus lengkap baru kita jalan. Oke. Semua ini atau daftarnya sudah ada dan kita sediakan semuanya saudara. Ya. Terus tapi ada satu nih yang belum nih. Ada 3 dokter, butuh 3 termogan saudara. Oke. 1 termogan dari saya, 1 termogan dari sekolah minggu. Ya kan? Kurang 1 saudara. Cari-cari kemana, nggak ada. Stoknya habis. Jadi bukan oksigen aja yang habis saudara. Termogan habis. Kenapa? Karena mereka nggak mau jalan kalau bahaya banget. Kalau tidak tahu dia panas apa enggak. Karena kalau dia panas nggak boleh disuntik saudara. Nggak boleh, ditolak. Tapi nggak tahu dia sakit apa enggak. Dan itu
pembicaraannya kalau nggak lengkap nggak jalan gitu kan. Dilalah sih ya. Saya tuh lupa gitu saudara tentang hal itu bahwa kurang satu. Hari H saudara, jam J-nya, jam 9 kita mulai. 5 menit sebelumnya koordinator dokter, yuk kita mulai. Ayo, begitu duduk kurang satu termogannya. Dan saya bilang, Tuhan kurang satu. Ini termogan saya belum ada. Oh iya dok, siap dok. Saya jalan. Ada, saya nggak tahu, saya nggak jawab apa. Saya bilang siap. Saya jalan dari belakang saudara ke depan, saya berdoa saudara. Tuhan saya habis akal, gimana caranya? Saya baru ingat saudara bahwa itu tuh nggak ada dan itu sudah kita cari dan saya baru ingat Tuhan. Saya jalan dari belakang ke depan, mau nangis deh tuh. Pokoknya Tuhan tolong Tuhan ada. Begitu saya masuk kantor, saya ketemu Lilis. Lis, kita nggak ada termogan gimana? Dia bilang, ada kok, ada satu lagi tuh di laci saya punya sekolah minggu. Ya ampun, jadi ternyata sekolah minggu punya 2 saudara. Jadi beres hari itu. Saya kasih, orang lain gak ada tahu tuh saudara, tapi saya itu kalau enggak bisa gagal itu saudara. Artinya apa? Bisa rusuh saudara, ini gak enak banget suasananya. Kenapa? Karena kita menghormati dokter yang ada kan saudara. Orang sudah meresikokan dirinya, kita semua sudah siap. Tapi itu kurang satu. Tapi apa? Habis akal, tapi berdoa. Dan kita tidak putus asa saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Ini satu yang buat saya ya. Mungkin saudara dengarnya, biasa. Tapi hari itu saudara beda. Beda saudara. Haleluya. Oke. Nah yang 9, kami dianiaya. Dikatakan, kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa saudara. Tidak hancur, dipukul jatuh tapi dia tidak hancur. Dan saya suka dengan kata-kata namun tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amin. Seperti apa yang saya lalui tadi, kamu gak sendirian Petra. Ya, jarak dari depan ke situ itu suatu momen yang buat saya gelap. Beberapa meter itu. Tetapi langsung Tuhan jawab. Dan saya melihat buat saya itu mujizat. Dan kita tidak dihempaskan. Mungkin berbeda saudara. Karena si Rasul Paulus ini fisik saudara. Jadi istilahnya gladiator. Ini yang dipakai istilah militer. Bagaimana dia terdesak dari semua arah. Dan dia didesak. Tapi tidak pernah terpojok. Tidak sampai terpojok, tidak sampai corner. Dia selalu bisa untuk keluar daripada desakan itu. Makanya dia bilang, kami dianiaya, kami terjepit, namun tidak, apa saudara? Kami terjepit namun tidak, dikatakan di sana, kami tidak habis akal. Kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Dia gak pernah corner, tapi dia bisa keluar daripada situasi itu. Itu Tuhan. Jadi kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya itu melalui taktik, melalui strategi, dan melalui kekuatan untuk melalui apa yang saudara hadapi. Amin saudara. Amin. Nah kita bisa lihat, kalau orang lihat di sini secara motivasional, Rasul Paulus itu penuh dengan endurance, penuh dengan pantang menyerah. Kita tahu ya semua bisa ciut saudara. Tapi Tuhanlah sumbernya. Amin. Bahwa semuanya itu dari Tuhan. Oleh karena itu kami tidak tawar hati saudara. Itu dia. Dalam pekerjaan kita, pekerjaan saudara, saudara bisa name it, saudara bisa cerita banyak hal yang membuat kita patah semangat dan tawar hati, ya. Tetapi banyak kali Tuhan itu membuat mendorong kita, menasehati kita, menguatkan kita melalui firman Tuhan, tapi melalui orang lain, melalui istri saya, melalui keluarga rohani, melalui kolega daripada pastoral, bahkan saudara tahu dari life group itu kenapa kita itu butuh saudara sama-sama di sini. Ya, katanya tadi kami, kata Tuhan kami, kata firman Tuhan kami, selalu kaminya banyak banget saudara. Itu penting untuk hari ini. Bahwa kita tidak sendiri, kita sendirian. Ya, saya bayangkan kalau saudara datang nih untuk celebrate sebetulnya. Kita sama-sama sharing. Kalau ada live group di sini, dipakai juga di sini atau di rumah-rumah. Ya, sharing apa yang terjadi di pekerjaan dan kita sharing dan kita saling mendoakan saudara. Itu artinya apa? Kita men-celebrate bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Amin. Tuhan itu beserta dengan kita dan tidak meninggalkan kita sendirian. Orang percaya itu bekerja mandiri namun tidak apa saudara? Menyendiri. Ya.
punya tanggung jawab masing-masing, punya tugas masing-masing, punya job desk-nya masing-masing, tapi tidak menyendiri. Itu orang percaya. Makanya kita ada di tempat ini. Amin. Kita bertemu, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kita memuji Tuhan, kita melihat kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan ini, Kolose 3:23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu, nah ini dia kuncinya saudara, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah apa saudara? Tuhan, dan kamu hambanya. Kita ini melayani Tuhan, apapun yang kita lakukan. Kelihatannya kita ngopeni orang, kelihatannya kita melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan orang, tapi sebenarnya kita sedang, yang ngopeni itu apa tuh? Merawat orang, gitu ya. Kita sedang, waduh, tetapi sebenarnya kita nggak orang, tapi ke Tuhan saudara. Itu yang kita lakukan saat ini. Ada upah yang menanti kita nanti. Makanya nggak ada masalah. Bukan Kristus yang kami beritakan. Bukan kami yang kami beritakan, tapi Kristus. Dan ya, kami tidak tawar hati. Karena apa? Ini semua kemurahan Tuhan, apa yang kami lakukan. Amin saudara. Amin. Ya, jadi kita akan men-set pikiran kita saudara, ini dia. Ya. Act intentionally, think apa saudara? Eternally. Bertindak secara terencana dengan pikiran apa saudara? Yang kekal, bukan hanya sementara. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu ini yang tadi kita nyanyikan. Kita mau bersyukur saudara, buat pekerjaan kita, buat kehidupan kita. Siapapun saudara, mari kita bersyukur. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Silakan tim musik. Bahwa kita tahu, kita akukan bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Bahwa kuasanya itu tidak ada yang menyamai, no equal. Dan tidak ada yang sama seperti dia.
mari kita arahkan pandangan kita kepada Dia. Tuhan, Engkau yang berkuasa. Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami. Walaupun saat ini kami tidak melihat harapan, cara, jalan, bahkan saat ini saudara sedang habis akal. Demikianlah firman Tuhan. Aku ada bersama dengan engkau. Aku melihat engkau. Aku tahu apa yang kau hadapi dan aku bersama dengan engkau. Saudara yang membutuhkan hikmat Tuhan, aku berdoa untuk hikmat Tuhan. Untuk cara Tuhan. Untuk pintu-pintu dibuka Tuhan. Untuk setiap apa yang mereka kerjakan. Untuk setiap yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan. Kau tahu Tuhan Yesus. Kesulitan mereka. Apa yang mereka hadapi Tuhan. Situasi kerja yang tidak baik Tuhan. Dunia yang tidak baik Tuhan yang mereka hadapi. Mereka bertanding, mereka berusaha, mereka berjuang Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau berikan mereka hikmat untuk bertahan, bahkan untuk maju Tuhan. Karena your kingdom Lord, the kingdom itu bergerak, itu hidup, itu aktif Tuhan. Tuhan, aku berdoa pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Tuhan aku berdoa ada terobosan saat ini. Ada kesempatan-kesempatan yang baru saat ini Tuhan. Untuk setiap pekerjaan, untuk setiap bisnis Tuhan. Ada pintu-pintu yang dibukakan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sedang menghadapi rekan kerja yang tidak baik, suasana yang tidak baik, yang toksik, yang menghancurkan, yang menyedot tenaga saudara, perhatian saudara, membuyarkan kalian punya konsentrasi. Tuhan aku berdoa damai sejahtera Allah penuh turun atas mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Kau penuhi setiap umat-Mu dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini yang terakhir, kalau engkau belum punya pekerjaan, saat ini aku berdoa. Saat ini ada pekerjaan yang baru Tuhan. Engkau dapatkan di dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa kemurahan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Pekerjaan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkau menempatkan kami di taman itu Tuhan. Untuk kami dapat bekerja dan memelihara taman itu. Tuhan aku berdoa setiap jemaat-Mu bertemu dengan taman-taman yang Kau berikan Tuhan. Ada taman-taman yang penuh dengan keberbuahan. Berbagai macam luas Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Mereka perluas, mereka dapatkan itu Tuhan daripada Engkau. Berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara.